Vidi Batlolone masih menemani Anda di Kompas Siang. Saudara, KPK akhirnya mengumumkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. KPK juga membuka peluang memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai rumahnya digeledah terkait kasus ini. Kamis 13 Maret 2025, KPK mengumumkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Kelimanya adalah Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi, pimpinan Divisi Korsek Bank BJB Widi Hartoto, dan 3 orang pihak swasta pemilik agensi iklan, yakni Ikin Asikin, Suhendrik, serta Sopan Jaya Kusuma. Pelaksana harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmowibowo menyatakan 5 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk 5 tersangka telah diterbitkan pada 27 Februari lalu. KPK dalam ini telah melakukan serangkaian upaya paksa yang telah kami laksanakan setelah surat penyidikan dikeluarkan, yaitu diantaranya terhadap kelima tersangka tersebut telah kami lakukan pencegahan atau pencekalan larangan bepergian ke luar negeri. Kemudian kami juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang kami duga terdapat barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Kemudian tentunya kami melakukan penyitaan barang bukti dalam rangkaian proses penggeledahan yang telah kami laksanakan. Dalam 3 hari terakhir, KPK juga menggeledah sejumlah tempat untuk mencari barang bukti. Rabu 12 Maret lalu, KPK menggeledah kantor pusat Bank BJB. Sebelumnya KPK juga menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penggeledahan dilakukan berdasarkan keterangan saksi. Usai rumahnya digeledah, Ridwan Kamil menghilang dan sulit dihubungi. KPK pun membuka peluang memanggil Ridwan Kamil untuk memastikan keterkaitannya dengan kasus ini. Kalau statusnya sampai saat ini beliau ya di dalam perkara ini, saksi juga belum ya, karena belum dipanggil saksi, dan kapan akan dipanggil nanti pasti akan kita panggil karena di rumah yang bersangkutan beliau kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita cita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Terkait kapannya, tentunya sesegera mungkin akan kami panggil untuk seluruh saksi-saksi terkait dengan hasil penggeledahan yang kami laksanakan untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan. Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada 2021 hingga 2023 diduga merugikan negara hingga 222 miliar rupiah. Kerugian dihitung dari selisih uang yang diterima perusahaan agensi dengan yang dibayarkan ke media massa. Selisih itu digunakan sebagai dana non-budgeter oleh Bank BJB. KPK masih menelusuri siapa saja yang menerima dana ini. Tak hanya itu, tersangka Yudi dan Widi sebagai pejabat pembuat komitmen diduga melanggar aturan pengadaan barang dan jasa dengan menunjuk 6 agensi yang telah disepakati dan mendapatkan imbalan atau kickback. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kini kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ninda Destiani dan juru kamera Baim untuk mengetahui perkembangan terkini kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB ini. Ninda, selamat siang. Ini sejak rumahnya digeledah KPK, apakah memang sudah ada pernyataan dari Ridwan Kamil? Apa tanggapannya dan apakah Anda juga sudah berusaha menghubungi Ridwan Kamil? Iya, selamat siang Vidi dan juga saudara. Saat hari H penggeledahan rumah Ridwan Kamil yang berada di Ciumbelit, Kota Bandung, yakni pada hari Senin lalu, awak media pada hari H pula ini memang tidak berhasil menemui Ridwan Kamil pada saat itu. Sejak dilakukannya penggeledahan pun kami tidak melihat penampakan atau sosok dari Ridwan Kamil ini keluar rumah ataupun menampakkan diri. Bahkan pada saat kami berusaha untuk memintai klarifikasi ataupun keterangan dari pihak yang bersangkutan, memang ini pihak dari Ridwan Kamil yang kemudian diwakili oleh stafnya ataupun tim suksesnya begitu, hanya saja mengeluarkan sebuah secari kertas di mana itu juga berisikan pernyataan dirinya membetulkan bahwa memang dirinya ini dilakukan penggeledahan rumahnya oleh pihak KPK. Namun dari poin tersebut
Ridwan Kamil juga ini akan turut mengikuti arahan dari KPK dan ikut kooperatif karena memang dirinya juga mengetahui bahwa KPK ini sudah bertugas dan memiliki wewenang untuk menggeledah rumahnya dalam kasus korupsi BJB ini. Tentu namanya ikut terseret karena memang disampaikan berdasarkan rilis dari KPK bahwa nama Ridwan Kamil yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 ini sempat disebutkan oleh salah satu saksi yang sempat diperiksa oleh pihak KPK, Vidi dan juga saudara. Namun setelah itu kemudian hingga saat ini berhari-hari kami tidak melihat adanya sosok Ridwan Kamil dan awak media pun masih berusaha mencari keberadaannya di mana. Kalau kami perhatikan begitu Vidya dan juga saudara, setelah kemudian Ridwan Kamil ini selesai menjadi posisinya sebagai Gubernur Jawa Barat, begitu yang kami lihat Ridwan Kamil ini aktif di Kota Bandung dan seringkali pergi keluar kota Jakarta Bandung untuk mengisi kegiatan ataupun bertemu dengan rekan-rekannya begitu. Namun memang setelah kemudian kabar ini bercuat di berita yang kemudian telah dibenarkan begitu, Ridwan Kamil ini tidak menampakkan diri ke awak media hanya dengan modal satu secari kertas itu saja, Vidi dan juga saudara. Dan kami juga saat ini sudah sempat juga melihat rumah yang sempat digeledah oleh KPK juga, namun posisinya ataupun kondisi rumah yang ada di Cimbulit, Kota Bandung itu juga masih sepi ataupun tidak ada orang yang keluar ya saat kami melihat ke rumahnya, Vidi dan juga saudara. Sehingga tentu ini juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat ataupun awak media, kemana kemudian Ridwan Kamil ini, di mana keberadaannya begitu Vidi dan juga saudara. Karena memang nama Ridwan Kamil ini ikut terseret dalam kasus korupsi BJB ini. Tadi disampaikan karena ada yang menyebutkan nama dirinya oleh saksi yang diperiksa oleh KPK. Tidak disampaikan siapa saksi tersebut yang menyebut nama RK, namun memang dengan adanya kasus korupsi ini, memang ini berkenaan ataupun berbarengan dengan pada saat Ridwan Kamil menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat. Kasus korupsi ataupun dugaan korupsi ini terjadi pada 2021 hingga 2023 untuk kebutuhan periklanan yang rencananya ini akan ditayangkan di iklan di TV, media online cetak oleh pihak Bank BJB. Namun karena memang ternyata sudah ditemukan kecurangan, adanya perlawanan hukum oleh KPK maupun dari pihak BPK, sehingga disitulah baru ditetapkan sebanyak 5 tersangka, 2 dari internal BJB dan 3 lainnya ini merupakan pihak dari agensi swasta, Vidi dan juga saudara. Dan saat ini pula pihak KPK justru kemudian masih terus mengusut tuntas kasus korupsi ini. Karena memang rencananya kalau kemarin berdasarkan rilis ataupun rilis yang disampaikan oleh pihak KPK, rencananya memang akan ada pemeriksaan lanjutan di mana ini pemeriksaan terhadap saksi. Nah, dalam kasus ini poinnya disampaikan bahwa mantan Gubernur Jawa Barat ini, Ridwan Kamil ini berpotensi akan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Karena pada dasarnya, Vidi dan juga saudara, pada saat penggeledahan pada hari Senin lalu di rumah yang Cimbulit, Kota Bandung itu, KPK ini berhasil menggeledah dan juga berhasil menyita sejumlah barang bukti. Ada sejumlah dokumen, lalu juga ada sejumlah barang elektronik yang tidak disebutkan apa saja situ. Namun memang nantinya kemudian jika RK ini dimintai keterangan ataupun dipanggil sebagai saksi untuk dimintai klarifikasi apakah kemudian barang-barang tersebut ini ada relevansinya ataupun ada keterkaitannya dengan kasus korupsi di Bank BJB untuk kebutuhan iklan ini, Vidi dan juga saudara. Nanti kami juga setelah ini akan terus berusaha kemudian hingga sosok Ridwan Kamil ini ingin memberikan pernyataannya ke depan awak media demi kebenaran. Vidi. Baik, Ninda Destiani, terima kasih untuk laporan Anda terkait dengan kasus korupsi Bank BJB ini.